Halo guys, berjumpa lagi dengan saya Stephen di channel ProView. Kali ini kita akan melanjutkan kembali alur cerita film dari Prison Break. Dan sekarang kita masuk ke season 1 episode yang ke-19 dan ke-20. Untuk itu sebelum masuk ke ceritanya, seperti biasa siapkan apa? Ya tentunya Kopai dan Woodbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Dan sekarang kita masuk ke filmnya. Di awal film, beruntung di sini Lincoln masih hidup. Tak lama, datanglah mobil yang dimana itu adalah Kellerman. Mengetahui Lincoln masih hidup, dia melakukan ini. Saat membungkamnya, datanglah lagi satu mobil yang langsung mencegah Kellerman. Orang itu langsung menghajar Kellerman. Dengan penglihatan yang buram, Lincoln terus memperhatikan orang tersebut. Siapakah dia? Lanjut. Di penjara, Sucre akhirnya dibebaskan dari sel isolasi. Sekarang, tim berkumpul kembali dengan formasi yang lengkap. Michael mengatakan bahwa dia sudah mendapatkan peta yang hilang. Dengan rute baru, mereka akan naik ke ujung salah satu gedung dan berjalan 9 meter di lorong hingga sampai di ruang dokter. Namun, ada satu masalah lagi, yaitu kunci ruangan dokter. Dan sekarang, kita ucapkan selamat datang kembali kepada John. Tim terkejut melihat John, apalagi si T-Bag yang menjadi pelakunya. Di ruang makan, Michael menghampiri John dan coba berbicara dengannya. Michael bertanya bagaimana tanggapan John yang sudah tobat ini mengenai rencana pelariannya. John menjawab, sosok orang yang dulu sebagai pendosa dalam penjara ini sudah mati. Michael kembali bertanya, apakah sosok John yang baru ini tetap akan menyediakan pesawat? Namun, jawaban John ini kembali menghubungkannya dengan agama. T-Bag yang dari jauh terus memperhatikan John, dia berkata pada rekannya bahwa dia butuh pisau. Bellick menginformasikan pada Pop kalau Lincoln hilang dan 2 penjaga tewas serta satu lagi kritis. Pop sangat khawatir bila informasi ini tercium oleh media. Namun, Bellick meminta waktu 4 atau 5 jam untuk mencarinya. Pop ini terlalu mengikuti aturan, sampai-sampai Bellick mengingatkannya agar tidak terlalu bergantung pada aturan yang dapat mengancam pekerjaan mereka. Akhirnya, Pop memerintahkan Bellick untuk mencari Lincoln. Di sebuah tempat pembuangan mobil bekas, orang yang membawa Lincoln tiba. Scene berpindah ke Veronica yang sedang berusaha mencari informasi. Namun di sini, Nick malah mematahkan semangatnya dengan berkata usaha mereka hanya membuang waktu. Di ruang dokter, Michael sengaja menutup pintunya agar mendapatkan jiplakan dari kunci Sarah. Dalam gelar TKP, Kellerman dijadikan saksi dan menuduh orang yang membantu Lincoln adalah pelakunya. Saat dihampiri oleh Bellick, Kellerman mengaku sebagai Roy Hawking. Bellick sempat menaruh curiga karena jawaban yang dilontarkan Kellerman tidak masuk akal. Ketika Kellerman akan pergi, ternyata dia sudah mencuri walkie-talkie polisi yang tersambung dengan jaringan laporan TKP. Di ruang dokter itu, Michael langsung mencelepot Sarah. Di samping itu ada sesuatu yang Michael butuhkan. What do you want from me, Michael? Dan Michael pun berkata, dia ingin Sarah melakukan sesuatu dan menunggunya hingga dia bebas. Wait for me. Namun, untuk jangka waktu 5 tahun, Sarah tidak bisa. Sialnya, datang dokter lain ke ruangan itu. I gotta go. Karena belum mendapatkan kuncinya, Michael berpikir keras untuk mencari cara lain. David yang sudah tidak tahan satu ruangan dengan Alpukat, dia merayunya akan membayar $100 per bulan.
Namun, Alpukat menolaknya dan hanya satu yang dia mau, yaitu mentusbolnya. Michael yang melihat David sedang galau, dia langsung menghampirinya. David diminta oleh Michael untuk mendapatkan sesuatu dengan keahlian mencopetnya. Namun kali ini David memberlakukan sistem simbiosis mutualisme yang dimana kedua belah pihak harus diuntungkan, tidak seperti sebelumnya. Maka dari itu dia meminta Michael untuk membunuh Alpukat. David pun sedikit bercerita tentang penyebab dia masuk ke dalam penjara ini. Dia telah mencuri kartu bisbol milik ayah temannya dan kartu itu disebut Honus Wagner tahun 1910. Ternyata kartu itu dihargai senilai $300.000 atau sekitar 4 miliar lebih. Dan karena itulah David dihukum atas pencurian besar. Itu sebabnya dia berada di penjara level 1 Fox River. Seperti yang kita tahu, Michael ini adalah orang yang tidak bisa membiarkan penderitaan seseorang berlarut. Lincoln yang baru sadar, dia melihat orang yang menyelamatkannya, lalu dia berkata, Dad. Ayah Lincoln sudah tahu rencana mereka mengizinkan Lincoln untuk memberikan waktu kunjungan dengan anaknya adalah bentuk permainan untuk membunuh Lincoln. Ayahnya akan membantu Lincoln untuk kabur, maka setelah itu urusan mereka hanya dengan ayahnya. Lincoln berkata, mengapa ayahnya pergi? Ayahnya menjawab, dia terlibat dalam grup multinasional yang disebut perusahaan. Dan orang-orang di dalamnya adalah para elit yang menentukan semua keputusan di negara mereka. Dan masalahnya, jika ingin naik jabatan seperti ayahnya, pegawai perusahaan harus rela berkomitmen meninggalkan semua kehidupannya. Karena dengan naik jabatan, ayahnya bisa mendapat akses ke informasi penting. Lincoln masih tidak percaya, karena ayahnya terlalu tega meninggalkan Lincoln dan Michael. Namun, ayahnya tidak punya pilihan lain. Nah, terungkap juga di sini, karena ayahnya meninggalkan perusahaan dengan berbekal semua informasi penting, maka Lincoln yang menjadi target untuk menghentikan ayahnya. Berpindah ke Michael yang kembali menelepon Nika untuk meminta bantuannya. Di sini, Nika menolak dan menyuruh Michael untuk berhenti. Bahkan, Nika tidak mempertimbangkannya sama sekali. Stop fighting, Michael. Veronica masih mencari informasi dengan daftar nomor yang ada di ponsel Queen. Nick berkata bahwa ada lebih dari 200 bisnis, 100 tempat tinggal di 17 negara yang berbeda. Namun, semua daftar nomor itu menelepon nomor yang sama, yaitu 406, yang bertempat di Blackfoot, Montana. Seperti yang kita tahu, Blackfoot, Montana adalah tempat healingnya wakil presiden. Berpindah ke Terence Steadman yang menelepon wakil presiden. Dalam obrolan itu, Terence mempertanyakan soal suara yang mendukung wakil presiden turun. Itu karena wakil presiden belum bisa membunuh Lincoln. Lalu, wakil presiden menegaskan, jika bukan dirinya, maka Terence akan terbunuh. Tapi, seketika dibalikan juga oleh Terence. Dengan kacaunya situasi ini, mengapa mereka belum membunuh wakil presiden? Di lapangan penjara, Michael saling bertatapan dengan Sarah yang sedang lewat. Tatapan itu adalah bentuk pemikiran Michael untuk mencari cara mengambil kuncinya. T-Bag yang sedang mencukur kumis dibuat terkejut dengan kedatangan John. Namun, dengan karakter John yang baru, dia malah meminta untuk berjabat tangan dan berdamai. T-Bag yang masih tidak percaya, dia mencurigai John yang menyembunyikan tangan satunya lagi. T-Bag sangat kebingungan. Semudah itu John melupakan usaha pembunuhan T-Bag sebelumnya. Hingga akhirnya mereka pun berdamai. You got a point there, John. Yeah. Masih belum ada kemajuan, Bellick ditekan oleh Pop dalam waktu 2 jam harus mendapatkan Lincoln. Dalam keadaan tirai ditutup, Alpukat akan mengeksekusi David. Namun ternyata ini yang dilakukan oleh David. Wajib, mamang. Alah. Di luar penjara, tiba-tiba Nika menemui Sarah dan berkata sepertinya Michael akan melakukan sesuatu yang berbahaya.
Untuk itu, Nika dan Sarah berbincang di warteg terdekat. Nika menceritakan bahwa dirinya dibawa oleh sekelompok orang dengan iming-iming mendapat pekerjaan yang bagus. Namun yang terjadi, orang-orang itu malah menjual Nika. Suatu saat datanglah Michael membayar orang-orang itu dan membebaskan Nika. Namun ketika ditanya masalahnya, Nika buru-buru pergi. Kembali ke Lincoln yang bertanya pada ayahnya, "Bagaimana membunuhku bisa menghentikanmu?" Ayahnya menjawab, "Karena dia adalah orang yang membocorkan informasi Ecofield. Dan perusahaan tentu saja bisa melakukan 1000 cara lain. Namun yang dipilih adalah memalsukan kematian Terence Steadman. Lalu dipilihnya Lincoln, itu adalah cara yang sengaja dilakukan untuk memancing ayahnya keluar. Yang akan terjadi selanjutnya adalah ayah Lincoln akan berkorban untuk memerangi perusahaan demi menyelamatkan jutaan nyawa. Di samping itu, Lincoln tetap menyalahkannya. Karena perbuatannya itu, ibu LJ tewas, Michael dipenjara, dan LJ pun dipenjara. Akibat rentetan masalah yang dibuat ayahnya, maka dari itu sekarang dia muncul untuk memperbaikinya. Sementara itu, salah seorang pekerja di sana melihat ciri-ciri mobil yang polisi edarkan. Kembali ke populasi umum, T-Bag mendapat pisau dari temannya dan dia berencana akan menusuk John. Beruntung, Miles mencegahnya dan memaksa T-Bag untuk memberikan pisaunya. T-Bag tidak bisa berbuat apa-apa karena pada dasarnya John memiliki peranan penting untuk pelariannya nanti. Sarah kebingungan karena kunci miliknya hilang. Di samping itu, tak diduga Nika mengunjungi Michael. Apakah pada akhirnya dia mau membantu Michael? Jawabannya adalah ya. Terlihat dari kunci yang diberikan Nika pada Michael. Sebelum pergi, Nika mengatakan bahwa Sarah memperdulikannya. Beralih ke Bellick yang mendapat laporan terkait keberadaan mobil pelaku di tempat rongsok mobil. Kellerman yang mendengar juga laporan itu langsung bergegas pergi ke sana. Saat mereka berdua akan pergi, tiba-tiba terdengar suara mobil yang datang. Ketika ayahnya mengintip, itu adalah Kellerman. Karena itu, mereka berdua tidak jadi menggunakan mobilnya dan berlari keluar. Tak lama kemudian, polisi pun berdatangan. Kellerman langsung menambahkan peredam pada pistolnya. Sialnya, ketika ayahnya sudah menemukan jalan keluar, Lincoln dihadang oleh Kellerman. Di sini, Lincoln menyuruh ayahnya untuk pergi, dan dia mempunyai dua pilihan, antara mati di tangan Kellerman atau kembali ke penjara. Alhasil, dia memilih memanggil Bellick dan kembali ke penjara. Kepada Michael, Sucre memberitahukan bahwa David memotong cau milik Alpukat. Tapi dalam kondisi tersebut, Alpukat tidak melaporkan itu adalah ulah David. Jika dilaporkan, maka David akan masuk sel isolasi dan tidak dapat membalasnya. Itu artinya ketika Alpukat sembuh, maka nyawa David akan jadi taruhan. Sementara itu, Michael sudah berhasil membuat cetakan kuncinya. Sarah yang masih mencari kuncinya menyadari kalau Nika yang mencurinya. Oleh karena itu, dia langsung mengecek daftar kunjungan. Benar saja, terdapat nama Nika yang sudah mengunjungi Michael hari ini. Itu membuat Sarah berpikir kalau ini adalah permainan Michael. Di lapangan, John kembali menanyakan tentang keberadaan Fibonacci kepada Michael. Dia berdalih akan memberi pengampunan kepadanya. Namun, Michael sudah mengenal karakter John yang pelin-pelan. Alhasil, dia tidak memberitahunya. Setelah itu, John menelepon seseorang. Tak diduga, orang itu adalah Nick Severin.
Jadi, si John dan Nick sudah melakukan kesepakatan untuk menjadikan Veronica sebagai media agar Michael membuka suara tentang Fibonacci-nya. Yang menjadi pertanyaan, apakah yang diterima oleh Nick jika menyerahkan Veronica atau dia sebelumnya diancam oleh pihak John? Nantinya, Nick disuruh membawa Veronica ke landasan yang bernama Goose Park. Cerita berpindah ke Michael yang mendatangi David di lapang. Di sini, Michael seperti mempunyai rencana untuk David agar terhindar dari pembalasan alpukat. Sepertinya David tidak digunakan dalam mencuri, karena Michael sudah mendapatkan kuncinya. Lalu, rencana apa itu? Lanjut. Di rumah sakit, Sarah terus memandangi wajah Michael dengan penuh curiga. Bahkan, Sarah sudah mengetahui bahwa Michael akan melakukan aksi berbahaya seperti yang dikatakan oleh Nika. Untuk itu, karena rasa pedulinya, Sarah tetap menyuruh petugas pemeliharaan untuk mengganti lubang kuncinya dengan yang baru. Namun di balik rasa peduli itu, akses pelarian Michael kini terancam kembali. Akhirnya, Lincoln kembali ke penjara. Namun Pop langsung mengeluarkan perintah untuk mengawasinya selama 24 jam. Bahkan Lincoln tidak boleh bersin tanpa sepengetahuannya. Pop menduga ada orang suruhan Lincoln yang melakukan itu karena sehabis kecelakaan dia sempat pergi sejauh 13 km. Terlebih dari itu, Pop mengingat Lincoln bisa mendapatkan izin untuk bertemu dengan anaknya. Dengan kata lain, Pop menduga ada orang yang berpengaruh besar di balik Lincoln. Di lapangan, David memanggil Bellick untuk memberikan informasi yang dia dapatkan. Ternyata dia memberitahu Bellick tentang rencana pelarian Michael dan beberapa anggota IP. Bellick pun langsung mendatangi ruang penjaga. Hingga akhirnya Bellick menemukan lubang pelarian itu. Yang membuat kita bertanya-tanya adalah David. Apakah ini adalah informasi yang diberikan Michael kepadanya atau Michael dengan sengaja melakukan ini? Film berlanjut ke episode selanjutnya. Tak lama setelah Bellick menemukan lubangnya, tiba-tiba akhirnya Bellick pun tumbang. Namun dalam pertempuran itu menyisakan luka di bagian tubuh Charles. Nah, karena adanya pertempuran ini bisa disimpulkan bahwa itu adalah informasi yang diberikan Michael kepada David. Berpindah ke tim yang membicarakan soal anjing pelacak yang dapat mencium bau mereka. Maka dari itu, mereka akan membersihkan semua bau di selnya masing-masing. Terlihat juga Charles yang menahan rasa sakit sampai mukanya pucat. Dan John akan mempersiapkan transportasinya dalam waktu 3 hari. Sanchez akan mempersiapkan baju baru untuk mereka. Hal terakhir yang difikirkan Michael adalah cara melewati rumah sakit dan mengeluarkan Lincoln. 3 hari seharusnya cukup untuk melakukan pelarian ini. Namun Charles datang dan memberitahunya untuk segera keluar sekarang juga. Charles memberitahu tim bahwa Bellick menemukan lubangnya. Dia juga mengatakan pelarian mereka akan terbongkar hingga seseorang menyadari Bellick hilang. Karena ternyata Bellick diikat dan ditutup mulutnya oleh Charles lalu disimpan di bawah lubang itu. Masalahnya, semua orang di sini butuh persetujuan Bellick. Cepat atau lambat mereka akan menyadari Bellick hilang. Nah, jika itu terjadi, maka pihak penjara akan menutup semua akses di penjara ini hingga Bellick ditemukan. Akhirnya, Michael memutuskan untuk mulai pelariannya malam ini. Lalu, apa rencananya? Michael menyuruh John untuk menyiapkan pesawatnya malam ini. Miles ditugaskan untuk membawa cairan pembersih lantai sebanyak-banyaknya. Michael akan berusaha mendapatkan kunci rumah sakit. Dan yang lainnya ditugaskan mencari apapun yang dapat menghilangkan bau di dalam sel. Rencana ini akan dilakukan setelah makan malam. Mereka akan masuk satu persatu melalui sel Michael.
Terjadi sedikit perdebatan karena seharusnya mereka kabur melalui ruang penjaga. Karena jika melalui sel Michael, maka waktu mereka hanya 1 jam hingga jadwal penghitungan. Namun menurut Michael, 1 jam itulah pelarian mereka akan berlangsung. Perencanaan mereka terpotong karena waktu di lapangan sudah habis. Ada satu hal yang Michael lupakan karena Lincoln berada dalam pengawasan 24 jam. Seperti apa rencana untuk Lincoln? Di samping itu, Michael menatap ke arah David. Berpindah ke Lincoln, dia meminta sipir untuk menyampaikan pesan kepada Michael. Di sisi lain, Veronica meminta bantuan temannya terkait tempat yang berada di Montana. Yang menarik menurut Veronica adalah caranya, karena tempat itu dibeli dengan harga $2 juta yang berasal dari perusahaan induk lepas pantai. Nah, faktanya perusahaan induk itu dibiayai oleh harta Terence Steadman. Dan Veronica mengajak Nick untuk pergi ke Blackfoot, Montana. Bellick yang tersadar, dia terkejut karena sudah dalam keadaan disekap dan berada di lorong. Di waktu yang sama, Michael mendengar sipir lain sedang membicarakan Bellick. Di ruang makan, T-Bag mengumpulkan makanan tahanan lain yang diklaim baunya tidak enak. Di saat itu juga, Michael bertemu dengan David dan mengatakan ada perubahan rencana. Lalu, dia harus bertemu Sucre agar tahu apa yang dipersiapkan dan malam ini adalah waktu pelariannya. Di sebuah tempat, dilakukan pertemuan antara wakil presiden dan beberapa yang diduga adalah orang perusahaan. Mereka membicarakan tentang jaminan presiden agar menggunakan hak vetonya untuk membatalkan RUU Energi. Oleh karena itu, wakil presiden ditekan oleh orang-orang ini agar memberi pengaruh terhadap presiden. Jika tidak, maka segala bentuk dukungan mereka akan dihapuskan. Dengan kata lain, posisi Caroline sebagai wakil presiden akan terancam digantikan. Bahkan nyawanya bisa terancam. Kembali lagi ke Michael yang diminta Sarah untuk jujur. Akhirnya, Michael jujur dengan kuncinya. Lebih dari itu, Michael pun jujur kalau dia akan mengeluarkan Lincoln malam ini. Sarah begitu kaget mendengarnya. Ditambah lagi, Michael meminta bantuan Sarah. Namun di sini mereka berdua sedikit beradu argumen. Because you're the only one that can help. And because I know you want to be part of this. I did what I could. I gave my father the information from... No offense to your father. You're asking me to break the law. I'm asking you to make a mistake. Dan pada akhirnya, Michael meminta Sarah untuk lupa mengunci pintunya malam ini. Di sini Sarah menyadari kalau dia adalah bagian dari rencana Michael. Michael pun meyakinkannya. Pada awalnya memang kalau Sarah adalah bagian dari rencana. Namun seiring berjalannya waktu, benih-benih cinta mulai tumbuh. Michael berharap Sarah membantunya agar Lincoln tidak perlu membayar kesalahan Michael di masa lalu. Sarah tidak berkata sepatah kata pun. Lalu beralih ke John yang menelepon orangnya untuk segera mempersiapkan semua transportasinya. Dan ternyata John hanya menyiapkan pesawat yang berkapasitas 4 kursi termasuk dirinya. John berkata dia hanya akan membawa yang masih bernafas. Siapakah yang akan terpilih? Lanjut. Veronica menelepon seseorang untuk menjadwalkan penerbangannya menuju Montana. Tak lama kemudian, John menelepon Nick untuk membawa Veronica ke landasan malam ini. Tidak mau mendengar alasan apapun, mau tidak mau, Nick harus mengikutinya. Di lapangan, Michael melihat ada 2 orang sipir masuk ke ruang penjaga. Bellick yang mendengar obrolan di atasnya mencoba berteriak. Namun apa daya, bau bahamnya aja tidak sanggup keluar, apalagi suara. Ketika 2 sipir itu keluar, Michael langsung melihat jam tangannya. Apa yang dia perhitungkan? Beralih ke David, dia berkata pada sipir melihat Bellick di pagi hari. Namun Charles yang mendengar itu langsung memanggilnya. Berada di pihak mana sih sebetulnya si David ini? Kita akan mengetahuinya nanti. John mengambil 1 genggam pupuk dan memasukkannya ke dalam saku. Di samping itu, Miles berbicara kepada Michael terkait masalah T-Bag dan John yang mungkin akan menghambat pelariannya. Apalagi dengan ditemukan pisau yang dibawa T-Bag mengindikasikan masih ada dendam di antara mereka berdua. Pisau itu pun diberikan kepada Michael. Di rumah sakit, Sarah lebih dulu pergi keluar.
dan luka Charles semakin terasa. Dilanjut oleh Michael yang mengatakan kepada tim untuk memakai seragam biru di dalam seragam IP. Itu berguna jika Sanchez tidak sempat mendapat bajunya. Tim melihat keberadaan David di sana. Lalu Michael menjawab dia berada di pihak yang sama. Berarti apa yang dilakukan David sebelumnya adalah bagian dari rencana Michael. Karena itu Michael berhutang kepadanya. Pada saat tim akan memasuki ruang penjaga, sipir menahannya karena dia menemukan tetesan darah di ruang IP. Darah yang sebetulnya berasal dari luka Charles ditutupi oleh aksi Michael yang melukai tangannya sendiri. Make sure and get that patched up. Will do. Scene berpindah ke Sarah yang menelepon seseorang, namun di tengah pembicaraan dia melihat bar di seberang jalan dan langsung menuju ke sana. Kembali ke Michael yang akhirnya dapat menyelesaikan miniatur milik Pop. Karena itu, Pop menawarkan Michael bila mana ada sesuatu yang dibutuhkan. Michael pun memintanya untuk bertemu dengan Lincoln. Di dalam sel isolasi ini, Lincoln bercerita tentang ayahnya, sedangkan Michael sibuk mencari jalan keluar. Lalu, Michael memberitahu Lincoln kalau Bellic menemukan lubangnya dan mereka harus keluar malam ini. Lincoln yang sedang dalam kondisi di borgol ini menyuruh Michael untuk keluar tanpa membawanya. Apakah itu tujuan Michael masuk penjara hanya untuk keluar kembali tanpa membawa kakaknya? Tentu saja tidak. Miles membawa beberapa bungkus cairan itu dan diselipkan di balik celananya. Tak lama kemudian, datanglah terompet menciduknya. Dengan terpaksa, Miles melakukan hal ini. Di dalam bar, Sarah masih berpikir agar tidak salah langkah. Lalu, televisi memberitakan adanya implikasi atau keterlibatan dalam pencalonan presiden. Yang dimana dari kubu wakil presiden masuknya nama seorang Frank Tankerdy. Itu adalah ayah dari Sarah. Sarah yang melihat berita itu menyadari bahwa ayahnya adalah boneka dari otoritas yang jauh lebih tinggi. T-Bag terlihat mengeluarkan sisa makanan yang dia bawa dan mulai menyamarkan baunya. John pun mengeluarkan pupuk yang dia bawa dan menaburkannya. Charles juga melakukan hal yang sama. Sementara itu, David dikejutkan dengan kabar Alpukat yang akan kembali ke sel malam ini. Dan ketika sipir itu mengkonfirmasi kalau dia melihat Bellic di pagi hari, jawabannya seketika berubah setelah dari kejauhan Michael memperhatikannya. Sucre disuruh Michael untuk memasukkan cairan yang dibawa Miles ke toilet. Michael juga mengatakan kalau mereka harus masuk ke bangsal kejiwaan malam ini untuk mengakses pipanya. Masalahnya, pakaian biru akan mengkontraskan mereka di bangsal kejiwaan. Namun terungkap di sini, cairan itu adalah sebuah rencana yang merujuk pada warna pakaian. Jadi, cairan peroksida itu digunakan untuk memudarkan warna biru menjadi putih. Tujuannya agar warna baju mereka sama dengan warna baju pasien kejiwaan. Lalu, bagaimana dengan Lincoln? Scene berpindah ke wakil presiden yang menemui presiden. Caroline menagih hak vetonya terkait RUU Energi. Namun di sini presiden curiga akan hal itu. Karena hak veto adalah tindakan untuk membatalkan sebuah keputusan. Jadi gini, sebelumnya Caroline mengesahkan RUU Energi sebagai bentuk pencitraan agar dirinya dianggap mendukung masyarakat. Hak veto presiden dibutuhkan untuk membatalkannya karena perusahaan sangat bertentangan dengan RUU itu. Dan yang lebih membuat Caroline kena mental, presiden akan mengubah dukungannya ke calon lain. Bahkan presiden tahu kalau Caroline ingin menjadi presiden bukan untuk perubahan, melainkan keuntungan. Caroline membalasnya kalau presiden memilih dia bukan karena pandangan politik yang sama, tapi karena dia adalah wanita. Karena hal itu, presiden tidak mau mendengarnya dan pergi. Richard... Pop bersama dua sipir yang membantunya mencoba membawa miniatur itu ke mobil. Sialnya, miniatur itu malah ambruk. Alhasil, Pop menyuruh anak buahnya untuk memanggil Michael. Di dalam selnya, Sucre mengabarkan kalau dia berhasil memutihkan bajunya. 45 menit lagi, mereka akan beraksi. Akan tetapi, Michael dipanggil terlebih dulu oleh Pop.
Tick-tock. Di sisi lain, Bellic menemukan besi yang menancap dan mencoba untuk membebaskan diri. Sarah yang sudah berbekal informasi terkait ayahnya, dia datang menemuinya. Lalu dia mempertanyakan tentang informasi yang dia titipkan. Ternyata jauh dari kata pertimbangan. Bahkan ayahnya sedikit pun tidak melirik informasi mengenai Lincoln Burrows. Dari situlah Sarah merasa hubungan ayah dan anak jauh dari kata keluarga, yang dimana hubungan mereka dibatasi oleh kepentingan. Kembali ke penjara, John mendengar pembicaraan sipir tentang hilangnya Bellic akan dilaporkan kepada Pop. Nick yang tidak punya pilihan berkata pada Veronica bahwa pergi ke Montana bukanlah langkah yang bagus. Namun Veronica tetap akan pergi dengan atau tanpa Nick. Nick pun langsung mengeluarkan pistolnya. Veronica sangat kecewa dengan keterlibatan Nick. You're a coward. Di saat Michael menunggu di depan ruangan, Pop menelepon rumah Bellic yang membuat Michael semakin ketar-ketir. Ditambah lagi, Pop menyuruh anak buahnya untuk mencari Bellic di truknya. Masing-masing tim mempunyai alasan tersendiri untuk keluar. Sucre karena cintanya pada Mary Cruz ditambah dia sedang hamil. John karena menunggu informasi Fibonacci-nya yang dijanjikan Michael di luar penjara. T-Bag karena ingin membalaskan dendamnya kepada Susan, wanita yang menjebloskannya ke penjara. Miles karena ingin mengakhiri kebohongannya dan berjumpa kembali dengan keluarganya. David karena sudah tidak tahan dengan alpukat. Charles ingin menemui putrinya yang divonis hidupnya tidak akan lama lagi. Namun di samping itu, luka Charles semakin memburuk. Dan Lincoln yang tidak ingin hidupnya berakhir bukan sebagai pria. Kabar buruknya, karena Sarah sudah pergi duluan, ruangan itu dikunci oleh rekannya. Sedangkan Sarah masih berkeliaran di luar penjara. Pop meminta Michael untuk menyelesaikan bangunan itu malam ini. Dan ternyata bangunan itu sengaja diambil penopangnya agar Michael kembali ke ruangan tersebut untuk mengancam Pop demi membebaskan Lincoln. Apakah semua rencana ini akan membawa mereka menghirup udara bebas? Kita akan mengetahuinya di episode terakhir season 1.